Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wow, semangat sekali ya pagi ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, ayo bangkunya dirapikan dulu ya mas, mbak. Semuanya duduk dengan rapi dan tenang. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah sudah rapi. Apakah anak-anak ini tadi sudah berwudu semuanya? Oke, sudah semuanya ya. Bagus sekali. Ayo silakan Mas Alif selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih banyak ya Mas Alif. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, Ustadz mau tanya. Tadi anak-anak sudah sarapan atau belum? Ayo, kenapa Mas Alif kok belum sarapan? Oh, ternyata Mas Alif lagi puasa sunnah ya. Oke, Masya Allah. Yang seperti Mas Alif ini harus dicontoh ya anak-anak. Ustadz mau tanya kepada Mas Alfan. Tadi sarapannya makan apa Mas Alfan? Oh, makan nasi. Kemudian sama apa lagi Mas Alfan? Tahu, tempe, sambal. Oke, mantap sekali Mas Alfan ya. Kemudian apalagi Mas Alfan? Oh sudah. Kalau gitu siapa lagi ini? Oke, Mas Darjat, Mas Sudarjat. Tadi pagi sarapannya makan apa? Makan nasi sama daging. Wah mantap ini Mas Darjat ini. Dagingnya daging ayam atau daging sapi Mas Sudarjat? Oh daging sapi. Wow. Sekarang Ustadz mau tanya lagi. Di sini apakah ada yang tahu nasi itu terbuat dari apa? Ayo angkat tangan yang tahu. Oke, betul sekali, dari padi. Sangat betul sekali Mas Ferdi. Kalau tahu tempe dari apa? Ada yang mau menjawab? Angkat tangan dulu. Ya, good job lagi Mas Ferdi. Dari kedelai. Betul sekali. Tahu tempe itu dari kedelai ya anak-anak. Kemudian kalau sambal itu terbuat dari apa? Terbuat dari cabai. Status buat Mas Amar. Hari ini anak-anak sangat aktif sekali. Ustadz sangat senang, sangat gembira dengan atmosfer pembelajaran yang seperti ini. Tolong dipertahankan sampai akhir pembelajaran nanti ya anak-anak. Oke, siap? Siap, bagus sekali. Sekarang Ustadz mau tanya lagi. Kira-kira beras atau padi tadi, kemudian cabai, kedelai, daging sapi yang ada di Indonesia itu rata-rata berasal dari mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya Mas Amar, dari Pak Petani. Ya, ada yang mau menjawab lagi? Mas Alif, dari petani juga, petani Indonesia. Apakah anak-anak yakin semua itu tadi berasal dari Indonesia? Beneran yakin? Ya, tidak semua itu berasal dari Indonesia ya. Tidak semua itu berasal dari Indonesia. Bahkan rata-rata adalah berasal dari negara kita membeli dari negara lain. Ya, negara Indonesia membeli dari negara lain. Bisa dari Vietnam, Singapura, Malaysia, seperti itu. Contohnya juga HP yang Ustadz pegang ini. Ini juga termasuk produk impor atau membeli dari luar negeri, ya, atau pabrik luar negeri. Itu dinamakan impor ya. Oke, nanti akan Ustadz jelaskan lebih mendetail. Anak-anak harus sabar dan terus memperhatikan pembelajaran ini sampai akhir ya, biar ketemu jawabannya. Hari ini anak-anak kita akan mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Di sini ada yang sudah belajar kemarin tentang ekspor dan impor. Angkat tangan. Oke, bagus sekali Mas Alfan.
sebelum ke materi, Ustadz akan menjelaskan kepada kalian mengenai kegiatan ekonomi. Sebelumnya, Ustadz mau bertanya lagi kepada kalian, jual beli itu halal atau haram? Angkat tangan. Mas Derjat, halal. Betul sekali Mas Derjat ya, jual beli adalah halal. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis? Ya Mas Alif, silakan. Ya betul sekali, good job Mas Alif, 100 buat Mas Alif. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan praktik jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syariatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya adalah, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Oke, kita kembali lagi ke kegiatan ekonomi. Ustadz akan menjelaskan ya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Kalau zaman dulu, ada yang masih ingat kegiatan ekonominya menggunakan sistem apa? Ya Mas, Mas Handa ya, sistem barter. Betul sekali Mas Handa. Mas Handa, apa itu sistem barter? Masya Allah, betul juga, betul sekali Mas Handa. Barter adalah tukar menukar barang dengan barang. Ayo, beri tepuk tangan kepada Mas Handa. Hebat sekali Mas Handa. Kemudian, kegiatan ekonomi manusia pada zaman dahulu adalah menggunakan sistem barter atau saling mempertukarkan barang dengan barang. Nelayan menukar ikan hasil tangkapannya dengan beras dengan petani ya. Nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai. Begitupun juga petani yang berada di pegunungan tidak bisa setiap hari menangkap ikan di laut. Jadi, pertukaran ikan dan beras ini membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi ini dulu bagaimana asal mula uang? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya Mas Bushro. Oke. Betul sekali. Oke. Mereka manusia banyak yang mengeluh, mulai dari barangnya berat dan sebagainya. Betul sekali Mas Bushro. Beri tepuk tangan kepada Mas Bushro. Membawa barang untuk saling dipertukarkan tentu sangat merepotkan. Hingga akhirnya disepakati penggunaan mata uang untuk transaksi penukaran. Tempat saling bertemunya pun menjadi di pasar. Kini di era modern, transaksi dilakukan menggunakan mata uang digital tanpa mengeluarkan uang logam maupun uang kertas. Untuk mendapatkan barang dan jasa bisa dilakukan dengan transaksi elektronik. Sekarang mengenai 3 macam kegiatan ekonomi. Apa saja itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang kemarin belajar pasti bisa ini. Ya Mas Alvan. Produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, betul sekali Mas Alvan. Ayo beri tepuk tangan kepada Mas Alvan. Hebat sekali Mas Alvan. Yang mana? Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Contohnya adalah petani menanam padi, merawat tanamannya dengan memberi pupuk, memanen padi, kemudian mengolah gaba menjadi beras. Ini merupakan adalah kegiatan produksi. Pengrajin meja dan kursi, mengolah kayu menjadi kursi sekolah. Ya, ini juga merupakan
kegiatan produksi. Kegiatan produksi tidak hanya memproduksi barang saja, tetapi juga jasa seperti guru, penerjemah, dosen, jaksa. Nah, ini adalah contoh kegiatan produksi dalam bidang jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Mas Alif, betul sekali, produsen. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini adalah sebuah kegiatan yang mana barang dan jasa yang diproduksi harus diantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Beras hasil olahan petani di pedesaan harus dibawa ke kota untuk dimasak penduduk kota. Demikian juga hasil tangkapan nelayan tentunya harus diantarkan ke pasar. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut dengan kegiatan distribusi. Orang atau kelompok atau lembaga yang melakukan distribusi disebut apa? Ayo, yang tahu angkat tangan. Yang kemarin belajar pasti tahu ini. Oke, betul sekali Mas Ferdi, distributor. Kemudian selanjutnya ada lagi. Apa itu? Ada yang tahu? Konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Contohnya adalah beras hasil produksi petani dibeli oleh sebuah keluarga sebanyak 10 kg dan diolah menjadi nasi. Hasil produksi berkurang melalui konsumsi dari keluarga tersebut. Pelaku berupa orang, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, Mas Derjat, betul sekali. Disebut konsumen ya, yang mana ini meliputi rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan atau industri. Kemudian tempat bertemunya penjual dan pembeli tentunya berada di pasar. Oke, kita beralih ke ekspor dan impor. Sekarang Ustadz tanya kepada Mas Alvan, apa itu ekspor dan impor? Karena Mas Alvan ya tadi yang kemarin belajar yang angkat tangan paling cepat. Ya Mas Alvan, apa? Ya, betul sekali Mas Alvan. Beri tepuk tangan lagi kepada Mas Alvan. Hebat sekali. Ekspor adalah kegiatan menjual atau mengirim barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang-barang dari luar negeri. Apakah dari sini sudah bisa difahami anak-anak? Oke, alhamdulillah kalau bisa difahami. Orang atau kelompok yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan apa? Ayo, ada yang tahu? Ya Mas Alif, bagus sekali, disebut eksportir ya. Sedangkan kalau orang atau kelompok yang melakukan kegiatan impor disebut apa? Ayo. Ya Mas Sudarjat juga betul sekali, disebut importir. Dari sini, apakah ada anak-anak yang mau bertanya? Ustadz persilakan. Ya Mas Derjat, silakan bertanya. Oke. Apa tujuan dari kegiatan ekspor dan impor ini ya Mas Derjat? Oke. Ustadz akan jawab. Tujuan dari kegiatan ekspor dan impor ini antara lain adalah yang pertama, untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri kita ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah dapat meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan sehingga pengangguran dapat diminimalisir. Kemudian tujuan yang keempat adalah meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor. Kemudian tujuan yang kelima adalah dapat mempererat persahabatan antar negara. Apakah sudah bisa difahami Mas Derjat? Oke, alhamdulillah kalau gitu.
Apa ada yang mau bertanya lagi? Ustadz persilakan. Ya Mas Alif. Ya Mas Ferdi setelah ini. Ya Mas Alif, silakan disampaikan pertanyaannya. Oke Mas Alif. Bertanya mengenai manfaat dari ekspor dan impor ini ya. Oke, Ustadz akan jawab. Manfaat ekspor dulu. Manfaat dari ekspor ini sangatlah banyak. Yang pertama adalah dapat meningkatkan skala produksi. Kemudian dapat juga meningkatkan daya saing dengan negara-negara di luar sana. Kemudian manfaat dari ekspor ini dapat meningkatkan keuntungan bisnis juga. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan peluang pasar yang luas. Kemudian manfaat dari kegiatan ekspor ini selanjutnya adalah dapat meningkatkan hubungan kerjasama internasional. Kemudian manfaat dari kegiatan impor. Kegiatan impor ini juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah dapat menekan monopoli oleh produk tertentu. Kemudian manfaat dari impor selanjutnya adalah dapat mendapatkan kualitas produk yang dibutuhkan sesuai dengan selera. Kemudian manfaat dari impor ini selanjutnya adalah dapat mengatasi kekurangan barang yang terjadi di dalam sebuah negeri. Kemudian manfaat dari impor selanjutnya adalah dapat mendapatkan barang yang belum diproduksi di dalam negerinya. Seperti itu Mas Alif dan anak-anakku semuanya. Apakah bisa difahami? Kalau sulit difahami, nanti katakan ke Ustadz biar Ustadz ulangi lagi. Oke, alhamdulillah kalau bisa difahami. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Mas Ferdi. Mau bertanya apa Mas Ferdi? Baiklah Mas Ferdi. Ini menanyakan mengenai contoh barang-barang atau produk yang diimpor oleh Indonesia dari luar negeri dan juga barang-barang atau produk yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri. Seperti itu ya Mas Ferdi. Oke, setelah ini akan Ustadz jawab. Ustadz di awal pembelajaran tadi sudah menyinggung tentang materi ini. Tadi Ustadz juga sudah bertanya tentang makanan yang kalian makan ketika sarapan tadi. Ada Mas Alvan yang makannya tadi adalah nasi, kemudian tahu tempe dan juga sambal. Dan kemudian Mas Sudarjat makannya tadi adalah nasi ditambah dengan daging sapi. Selanjutnya akan kita ulas satu persatu ya, oke? Yang pertama adalah tahu tempe. Tahu tempe ini terbuat dari kedelai ya. Kedelai ini digunakan di Indonesia. Yang mana kedelai yang berada di Indonesia yang biasa digunakan untuk tahu tempe ini rata-rata adalah hasil impor dari negara Amerika Serikat. Mengapa kok Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat merupakan negara yang memproduksi kedelai tertinggi di dunia. Makanya Indonesia impor dari sana. Jadi negara kita ini membeli kedelai dari Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya adalah beras ya. Beras adalah makanan kita sehari-hari. Beras yang ada di Indonesia ini rata-rata juga bukan berasal dari negara kita sendiri, melainkan berasal dari Vietnam. Impor ya. Kemudian cabai yang digunakan kita sehari-hari untuk sambal ya. Itu rata-rata adalah hasil impor dari negara Malaysia, Vietnam dan sebagainya. Kemudian untuk daging sapi yang dimakan oleh Mas Derjat tadi, ini juga rata-rata adalah impor dari luar negeri, yakni Australia, Meksiko ya. Jadi kita patut bersyukur ya anak-anak. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Bahkan kita tidak perlu pergi ke luar negeri untuk bisa memakannya. Pernahkah kita membayangkan bahwa makanan dalam piring kita, dalam satu piring kita yang kita makan itu berasal dari berbagai macam negara? Seperti tadi itu, tempe terbuat dari kedelai yang berasal dari Amerika
daging sapi yang berasal dari Australia, kemudian nasi dari padi yang berasal dari Vietnam, kemudian cabai berasal dari Vietnam juga. Ya, jadi Masya Allah ya, kita harus selalu bersyukur. Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki yang banyak sekali kepada kita. Nah, kemudian contohnya lagi adalah bahan bakar minyak yang kita gunakan untuk bensin, LPG dan sebagainya. Itu merupakan impor dari negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Kemudian selanjutnya adalah barang-barang elektronik seperti yang Ustadz bawa tadi. HP, laptop itu berasal dari kalau Samsung seperti punya Ustadz ini berasal dari mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, betul sekali Mas Alvan. Samsung berasal dari Korea Selatan. Kalau Xiaomi berasal dari mana Mas Alvan? Tidak tahu. Oke, betul sekali Mas Alif. Berasal dari Cina. Kemudian kalau Oppo, Vivo berasal dari mana? Ada yang tahu? Dari Cina juga. Kalau iPhone berasal dari mana? Mastercard. Nggak tahu. Iya Mas Alvan. Dari Amerika Serikat. Betul sekali Mas Alvan. Kemudian selanjutnya adalah barang-barang otomotif yang ada di Indonesia ini adalah juga rata-rata barang impor dari negara luar. Contohnya adalah merek Honda itu berasal dari Jepang. Kemudian Yamaha itu impor juga dari negara Jepang. Kemudian Toyota berasal dari Jepang juga. Kemudian Hyundai itu berasal dari, ada yang tahu? Korea Selatan. Kemudian Mercedes berasal dari Amerika Serikat. Kemudian BMW, Ferrari, Lamborghini itu juga berasal dari Amerika Serikat. Kalau Mini Cooper dari mana? Yo. Berasal dari Jerman. Jadi seperti itu ya anak-anak. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak lagi? Oke Mas Handa bertanya tentang mengapa Indonesia mengimpor bahan-bahan pertanian seperti beras, kedelai, cabai, padahal di Indonesia itu sendiri merupakan negara agraris. Seperti itu ya Mas Handa. Oke, Ustadz izin menjawab ya Mas Handa. Kelebihan dari barang-barang impor luar negeri seperti kedelai dari Amerika Serikat, cabai dari Malaysia, Vietnam, kemudian beras dari Vietnam, daging sapi dari Australia, itu kelebihannya sangat banyak sekali dibandingkan dari dalam negeri kita sendiri. Mulai dari harganya yang jauh lebih murah kalau beli di luar negeri, kemudian juga tentang kualitas barang impor ini lebih bagus dibanding dengan kualitas barang hasil negara kita sendiri. Lebih baik dibandingkan barang yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Jadi itulah alasannya mengapa negara kita Indonesia ini masih suka impor dari negara-negara lain. Kemudian yang ditanyakan Mas Ferdi tadi adalah Indonesia mengekspor barang-barang apa saja ke luar negeri. Ekspor ya. Seperti itu ya Mas Ferdi. Ya oke. Ustadz izin menjawab lagi ya Mas Ferdi. Indonesia mengekspor ke luar negeri itu contohnya adalah kakao atau coklat, kemudian kopi, teh, sepatu, baju, elektronik seperti Polytron. Nah itu produk asli Indonesia. Kemudian hasil hutan seperti kayu, hasil laut seperti udang, lobster dan sebagainya. Oke, mungkin sampai sini pembelajaran kita kali ini. Ustadz mau bertanya kepada anak-anak, apa saja yang telah dipelajari oleh anak-anak dari pembelajaran kita kali ini? Ya Mas Alif? Menyebutkan tentang kegiatan ekonomi dan ekspor impor. Betul sekali. Terima kasih Mas Alif. Siapa yang mau menyebutkan lagi? Angkat tangan. Ya Mas Ferdi. Tentang ekspor impor, tujuan ekspor impor, manfaat ekspor impor, dan contoh barang yang diekspor dan diimpor oleh negara kita Indonesia. Oke,
bagus sekali Mas Ferdi. Terima kasih banyak ya Mas Ferdi. Alhamdulillah anak-anak, kalau sudah paham semuanya ya. Karena ini waktunya hampir habis, maka kita akan mengakhiri pelajaran kita kali ini. Dan tidak lupa juga Ustadz akan memberikan PR kepada kalian di quizzes ya. Ini linknya, tolong dicatat ya anak-anak. Nanti dikerjakan di rumah dan lainnya. Dan deadline-nya adalah besok malam pukul 12 malam ya. Jangan sampai kelupaan ya anak-anak. Jangan sampai kelupaan untuk mengerjakannya. Selalu jaga kesehatan di rumah, selalu patuhi protokol kesehatan di rumah, selalu gunakan masker, hand sanitizer ketika keluar rumah ya, dan stay at home kalau bisa. Kemudian silakan Mas Alif selaku ketua kelas agar memimpin doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, mohon maaf ya anak-anak atas segala kekurangan yang Ustadz lakukan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.